Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, senang sekali nih di cuaca yang cerah ini, kemudian di tempat yang cozy dengan nuansa-nuansa kebalian. Hari ini nih kita akan ngobrolin tentang kebudayaan. Namun meskipun kita nuansa-nuansa Bali ini, tapi kita akan ngobrolin tentang kebudayaan di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui nih ya pemirsa ya, Sumatera Selatan itu kaya akan warisan budayanya. Hal ini juga seiring dengan banyaknya seniman-seniman dan juga budayawan-budayawan di Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Para budayawan, seniman ini tentu bersama masyarakat juga nih, sama-sama nih bergotong royong, bahu-membahu untuk sama-sama melestarikan kebudayaan. Namun dalam melakukan pelestarian ini kan juga kita butuh ruang nih ya, ruang untuk mengekspresikan para seniman dan budayawan ini tentang kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Ada yang namanya ruang budaya fisik dan non-fisik. Lalu seperti apa sih ruang budaya fisik dan non-fisik itu? Hal inilah yang akan kita bahas dalam obrolan seru kita nih hari ini. Ada Seru Pucuko, yaitu ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6. Dan pemirsa, tema kita hari ini adalah tentang ruang budaya di ruang publik. Sudah hadir di narasumber saya ada 3 orang yang tentunya kita akan berbincang-bincang tentang kebudayaan di Sumatera Selatan. Sudah ada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, ada Bapak Kristanto Januardi SSMM. Apa kabar Pak Kris? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya, baik. Sehat. Dan sudah hadir juga ada arkeolog Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Wahyu Rizky Andifani. Pak Wahyu, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, aman. Dan ada Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Seni Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan, ada Muhammad Fajri MPD. Kak Fajri ya? Sehat. Sehat ya, tampak seniman dan juga budayawan nih ya. Kita ngobrol-ngobrol seru tentang kebudayaan, tentang ruang budaya di ruang publik. Tapi saya ke Pak Kris dulu ini. Temanya menarik nih Pak ya, ruang budaya di ruang publik. Jadi ternyata budaya itu tuh harus ada ruangnya gitu ya Pak Kris ya? Iya, pasti. Apa nih kan bedanya antara ruang budaya fisik dan non fisik ini Pak Kris? Iya. Jadi kalau ruang budaya fisik artinya tempat, lokasi di mana kebudayaan bisa dilangsungkan di situ. Ruangnya bisa ruang macam-macam. Bisa ruang publik, taman-taman misalnya, atau memang gedung kesenian yang dikhususkan untuk itu, atau di mall juga bisa menjadi ruang, atau yang dekat dengan lingkungan kita di sekitar tempat tinggal itu, kalau di situ ada komunitas budaya bisa juga bertempat di ruang-ruang sekitar tempat komunitas itu berada. Itu kalau secara fisik. Tapi kalau yang tidak fisik itu artinya ada tempat untuk kegiatannya, ada penyelenggaraan, misal festival gitu, festival atau tempat ngumpul-ngumpul bareng, itu juga bisa menjadi ruang-ruang publik tadi, baik yang secara fisik maupun non fisik. Seberapa penting nih Pak ruang budaya ini Pak bagi para seniman dan juga budayawan ini Pak? Iyalah, waktu itu kan panjang ya, sepanjang tahun dia juga harus mengekspresikan budayanya di situ, di ruang-ruang itu. Sepanjang waktu itulah di situ bisa menjadi tempat latihan, di situ bisa tempat pagelaran dan sebagainya untuk menunjukkan ekspresi dari kebudayaannya. Intinya untuk mengekspresikan gitu ya Pak ya, Yeah. harus ada ruang nih, kalau nggak mau mengekspresikan di mana gitu ya Pak ya. Tapi dimulai dari itu latihan. Dan dari latihan dulu iya, gitu ya Pak ya, harus ada tempatnya gitu ya Pak ya. Tempatnya harus sebenarnya. Oke, menarik. Kalau ke Pak Wahyu nih, kalau Pak Wahyu melihat bagaimana nih potensi ruang publik untuk ruang budaya publik bagi masyarakat Sumatera Selatan nih Pak Wahyu? Ya, sangat banyak. Tadi Pak Kris sudah bilang seperti itu. Jadi terkait dengan fisik, terutama fisik ya. Kalau kita kan fisik itu arkeologi, Ya. bendanya apa kayak gitu, bangunannya apa, strukturnya apa seperti itu. Nah, kalau banyak tempat, misalnya salah satunya Candi Bumi Ayu, atau kita misalnya bisa menggunakan pelataran di depan Museum Sultan Mahmud Badarudin II, itu kan juga bisa dimanfaatkan tuh ini. Itu ada cagar budayanya, ada juga ruang publiknya seperti itu. Dan itu tersebar juga nggak Pak Wahyu di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini kalau Pak Wahyu lihat? Ada beberapa yang punya ya kayak Pali, Palembang, terus Pagar Alam gitu Pagar ya? Alam betul, dengan aset megalitiknya, termasuk juga
Pahat, Morenim dengan Semendonya seperti itu. Tetapi ya kalau misalnya kan berbicara periodisasi arkeologi mulai dari prasejarah, klasik, Islam dan kolonial. Nah, kolonial ini lumayan banyak di kita. Salah satunya misalnya di Kota Palembang juga, terus di Lubuk Linggau itu bisa dijadikan ruang publik. Seperti itu fisik ya, lebih kayak betul. Fisik ya Pak Wahyu ya. Iya. Oke, Kak Fajri ini dari Dewan Kesenian sendiri nih gimana nih sebagai pelaku seni sudah merasa memanfaatkan nggak sih ruang publik ini Kak Fajri? Jadi kalau seniman cenderung dengan aktivitas militansi ya kan. Jadi mungkin tanpa sadar teman-teman seniman itu menggunakan ruang kebudayaannya sendiri-sendiri seperti yang Pak Kris tadi bilang, kita kadang-kadang tanpa sadar nongkrong di satu tempat, tiba-tiba akhirnya timbul aktivitas kebudayaan sebagai tempat latihan kah gitu kan. Tapi itu tanpa pernah disadari teman-teman seniman. Tapi teman-teman seniman sendiri akhirnya karena itu hal-hal yang kecil yang biasa. Kita tuh butuh, kalau saya sama teman-teman film bilangnya saluran orgasme ya. Jadi ruang-ruang kebudayaan yang skopnya besar itu dibutuhkan sama teman-teman seniman sebagai bentuk eksistensi dari produk keseniannya, produk akhirnya secara tidak langsung menjadi produk kebudayaan. Kalau akses, tambah lagi sekarang ada pergeseran nih, pengkonversian dari yang tadi ada fisik sama non fisik. Non fisiknya dan fisik pun hari ini bergeser ke medium sosial media. Ke digital ya. Digital. Jadi itu ruang kebudayaan bukan? Iya. Tapi kita tanpa pernah sadar dengan terminologi itu. Jadi pemanfaatan ya jelas kayak Mas Wahyu tadi bilang, nggak mungkin kita nggak bersinggungan dengan ruang dan tempat. Jadi teman-teman, tapi balik lagi tadi 1-2 harapan butuh tempat-tempat yang memang jadi ikonik. Nah, gitu kan. Jadi orang ke Palembang kemana nih nyari teman-teman seniman? Ada di satu titik. Beruntungnya Palembang baru-baru ini dapat satu gedung untuk dijadikan gedung kesenian. Kalau di kabupaten kota lain kan sudah lebih dulu sebenarnya. Palembang agak telat. Ya? Oh, oke. Tapi ini mulai dimanfaatkan teman-teman seluruh aktivitas. Mungkin itu aja. Jadi sebenarnya secara tidak sadar juga para seniman dan juga budayawan ini juga melakukan aktivitas apapun itu, tetapi sebenarnya dimanapun juga bisa dijadikan ruang gitu ya, Pak Fajri ya. Betul. Iya. Tapi memang bentuk apresiasinya kan berbeda. Kalau dinya skopnya kecil ya area komunitas kan. Iya. Artinya orang-orang yang mengapresiasinya itu ya skopnya kecil. Tapi dengan semakin besarnya ruang kebudayaan itu, ya pasti exposure-nya akan lebih besar. Lebih besar ya, wadah yang lebih besar. Betul. Gitu ya, yang memang dibutuhkan lebih gitu. Betul. Kan ya. Oke, Pak Kris nih dari Balai Pelestarian Kebudayaan sendiri gini Pak ya, bentuk-bentuk aktivitas yang bisa difasilitasi gitu ya, aktivitas untuk bagi ruang budaya fisik dan non fisik ini seperti apa ini Pak Kris? Iya. Sebetulnya ruang secara fisik, khususnya di cagar budaya tuh, itu juga ada aturannya juga sih. Ada tempat-tempat di mana boleh dilakukan, ada tempat-tempat di mana tidak boleh dilakukan. Kaitannya dengan nantinya keadaan di situs tersebut. Misalnya ditakutkan nanti merusak dari situs tersebut. Iya. Jadi ada ruang, kita membaginya atas beberapa zonasi sih. Zonasi ada zona pengembangan, ada zona inti dan sebagainya. Nah di inti itu ada aktivitas yang dibatasi di sana. Karena takutnya nanti aktivitas misalnya yang dilakukan di sana tuh dianggap mencederai dari situs cagar budaya tersebut. Nah di situ ada beberapa aturan-aturan yang bisa kita tetapkan. Tapi pada dasarnya kita saat ini sudah punya pemikiran bahwa ruang cagar budaya pun dibuka untuk aktivitas budaya lainnya gitu. Karena memang dia tidak mungkin ada tangible tanpa intangible. Intangible, betul. Di situ. Cuma pengaturannya aja nanti kita perlu sepakati. Tapi memang kalau kata Kak Fajri tadi juga ya Pak Kris ya, dari BPK sendiri juga memfasilitasinya itu kayak kata Pak Kris tadi juga ya, bisa di mall juga gitu ya. BPK bisa. Juga melaksanakan pernah menyelenggarakan event di mall juga pada saat itu gitu ya. Jadi memang sudah semakin menyentuh masyarakat gitu ya.
mendekatkan diri ke masyarakat. Mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi tidak harus jauh budaya itu memang harus ada tempat khusus gitu ya, tapi ternyata memasyarakat sekali gitu kan ya. Tapi tadi yang khusus di cagar budaya itu kayak punya nilai eksklusif gitu. Keren gitu di situ tuh tampilannya. Tapi kalau dari Balai Arkeolog, nggak ada lagi ya, dari arkeolog, dari BRIN sendiri nih Pak Wahyu, gimana nih pemanfaatan ruangnya? Fisik ya khususnya biasa ya, kalau dari arkeolog di Pak Wahyu gimana? Ya selama itu tidak mengganggu cagar budaya, makanya tadi sudah dibilang oleh Pak Kris. Biasanya seperti apa aktivitasnya? Dia punya zona-zona. Jadi yang tidak boleh misalnya dibuat untuk acara itu misalnya zona induk, inti, itu nggak boleh. Terus mungkin di zona penyangga dan pengembang ini yang bisa. Jadi takutnya ya belajar dari misalnya kemarin acara di Borobudur atau di Prambanan kan, ketika dia live musik takutnya geger kan, jatuh ke bawah. Nah itu yang ditakutkan. Makanya dulu pernah terjadi ada kemah malah di Pali itu, yaitu di Candi Bumi Ayu ya? Di Candi Bumi Ayu. Karena mereka tidak sadar akhirnya di tahun-tahun awal lah itu saya pernah ke sana dan pramuka, mereka dulu masih induk ke Kabupaten Muara ini, mereka mengadakan perkemahan ya istilahnya tadi kan, ruang publiknya di sana ya, tetapi ya itu lagi ada beberapa yang kena rusak lah, tetapi tidak banyak seperti itu. Nah semestinya pemerintah memang mengatur regulasi itu lewat misalnya dari kami dan BPK misalnya, yang boleh ditetapkan menjadi ruang publik adalah zona penyangga atau zona pengembang dalam sebuah situs arkeologi misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan ini. Kalau sembarangan takutnya ya kayak gitu tadi. Jangan sampai merusak gitu ya. Betul. Karena sudah ada pengalaman-pengalaman seperti benar, apa. banyak sekali. Usianya berapa ratus tahun gitu ya? Iya, kalau Bumi Ayu itu kan datingnya sekitar 9-10 ya abadnya. Abad 9 dan abad 10 ya udah jauh sekali dari sekarang kayak gitu. Apalagi misalnya termasuk juga yang baru-baru misalnya kolonial kayak ya, gitu. Itu kolonial gimana tuh Pak Wahyu? Ya sama tetap juga bisa ya? Difungsikan bangunan, misalnya Kak Fajri tadi bilang terkait dengan Kota Palembang dapat bantuan itu ya nggak apa-apa, itu ada bangunan kosong yang dulu bekas kolonial silahkan digunakan untuk ini asal tidak merubah banyak. Misalnya ditambahin tiangnya itu nggak boleh untuk penyangga. Ya tetap dia bangunnya seperti itu, hanya dipoles-poles sedikit. Tetapi yang kan mereka ruang di luarnya kan lebih banyak seperti itu. Oke, baik. Itu kaitannya dengan pemanfaatan cagar budaya. Ya. Pemanfaatan. Ya, jadi cagar budaya itu jangan cuma dilindungi saja, Tapi harus ada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan. Dan ruang di cagar budaya itu bisa jadi ruang publik buat objek pemajuan kebudayaan dilakukan di sana. Asalkan jangan merusak gitu ya. Harus sesuai dengan aturan dan tatanannya gitu ya. Iya, betul. Oke, Kak Fajri, ini aksesibilitas bagi para seniman sendiri nih untuk merasakan ruang-ruang ini nih, gimana nanti dijawabnya, tapi kita harus break dulu nih. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Serupu Cuko. Ajarkan kita bijaksana.
banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bersama dengan BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Karena hari ini kita membahas yang seruput cuko, maka kurang afdol nih bapak-bapak kalau kita nggak sambil nyeruput cuko beneran ini nih. Kebetulan nih udah ada pempeknya, udah ada cukonya nih. Silakan Pak Kris nih kita harus nyeruput cuko nih Pak ya. Didekatkan nih. Betul. Monggo Pak Wahyu dan juga Pak Fajri ini harus makan cuko dulu nih. Nih Pak ya, kita sama-sama makan nyeruput cuko sambil kita nikmati cuko Palembang. Ini enak sekali. Ini bagian dari WBTB juga. Iya Pak ya. Iya, cuko tuh. Cuko pempek Palembang mendunia. Iya. Kemarin bisa nomor 4 ya di dunia ya kalau hasil survei dari yang Spanyol tuh. Sampai nomor 4 loh di dunia ini sambil nyeruput. Untuk olahan ikan. Jadi sushi aja kalah. Oh oke. Wah. Tapi emang enak itu sih Pak, nggak bisa. Kalau orang udah makan pempek tuh nggak mungkin sekali Pak. Kita nggak mungkin satu ini habis nih kayaknya, kita berempat. Seru nih. Sambil nyeruput cuko, saya masih nanya-nanya lagi nih bapak-bapak ya, nggak apa-apa sambil kita menikmati, kita sambil ngobrol santai ini. Tadi terputus di Kak Fajri ya Kak Fa ya. Gimana nih Kak aksesibilitas bagi para dari Dewan Kesenian sendiri sih Sumatera Selatan nih? Jadi kalau bicara tentang akses, kesempatan, pemanfaatan, kadang-kadang teman-teman tuh terkendala dengan balik lagi tadi karena ini gedung, ini bangunan. Ketika bicara ruang kebudayaan yang dikelola sama pemerintah daerah, ya pasti kadang-kadang ada 1-2 hal yang menghambat, normatif lah. Iya. Tapi secara umum teman-teman bisa mengakses itu kemana-mana sebenarnya. Artinya kalau ketemu titik singgung yang pas, tempat-tempat itu memang terbuka. Kita punya taman budaya di Jakabaring sini. Iya. Itu cukup lebih dari cukup buat teman-teman beraktif. Tapi tetap makanya teman-teman kita pelaku seni ini belum terbiasa dengan bentuk persuratan resmi gitu kan. Oh iya. Birokrasi lah ya. Mungkin secara verbal ya bisa. Mas, kita mau pakai ini nih. Mereka kasih kesempatan. Tapi ya namanya institusi, betul, bentuknya harus surat. Nah, teman-teman kan begitu dibenturkan dengan surat, mereka bingung, ini kop suratnya pakai kop surat mana gitu kan. Nah, itu kadang-kadang ya balik lagi tadi, teman-teman seniman sebenarnya jangan pusing. Kita punya infrastrukturnya, ada DKP untuk Kota Palembang, ada Dewan Kesenian. Libatkan kita, minta kita fasilitasi, bikinkan surat dong kita mau pakai gitu. Pasti dikasih. Tapi ketika nggak ada persuratan, secara jadwal kan ada bentuk tanggung jawab pelaporan kan. Nah, ini jangan sampai nanti semuanya jadi ruwet nanti. Kalau akses sih semuanya mudah sebenarnya. Kalau yang fisik ada, yang non fisik selama ini sudah dipakai sama teman-teman, gampang kok. Mudah dan nggak seserem yang dikira sebenarnya.
kekurang pahaman aja gitu ya. Hari ini juga kita ngobrol-ngobrol ini dalam rangka juga untuk memahami ya, untuk memberikan pemahaman gitu kan ya, bahwa memang Dewan Kesenian Sumatera Selatan juga bisa memfasilitasi hal ini gitu ya. Bisa semuanya lah gitu kan ya. Bisa semuanya. Jadi Nah, saya boleh menimpali itu? boleh banget Pak Kris. Jadi kaitannya dengan bangunan-bangunan yang dimiliki oleh pemerintah. Saya juga selaku instansi pemerintah nih Balai Pelestarian sebenarnya. Itu ada namanya barang milik negara. Oke. Jadi gedung itu barang milik negara, dia ada pertanggungjawabannya. Betul. Dipelihara sekian rupiah dari anggaran pemerintah. Berarti kan yang diserahi tugas mengelola barang milik negara ini harus mempertanggungjawabkan pemeliharaannya seperti ini, penggunaannya seperti ini. Semua harus ada pelaporan yang jelas tadi sudah disampaikan. Harus ditunjukkan dengan bukti-bukti tadi, persuratan administrasinya mau nggak mau harus diikuti. Betul sih. Tapi kalau kurang pahaman itu kan juga bisa difasilitasi tadi ya, kalau kata Pak Fajri, oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Jadi sebenarnya nih bisa terbuka semua ini pemirsa ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan, bagi para budayawan, kemudian juga bagi para seniman, ini bisa semuanya menggunakan ruangan ini. Kalau dari tadi kita ngomongin aktivitas yang fisik gitu ya, ruang budaya yang fisik. Nah, yang non fisik ini nih seperti apa nih kabarnya nih ya Pak Kris? Ada ini ya Pak ya, ada Pekan Kebudayaan Nasional. Iya. Nah, ini gimana nih Pak latar belakangnya nih? Iya. Salah satu event yang memang di tingkat nasional itu ada Pekan Kebudayaan Nasional. Kalau di daerah itu ada Pekan Kebudayaan Daerah. Sebetulnya banyak sekali lagi kegiatan festival-festival yang lainnya, terutama yang di Sumatera Selatan. Kemarin kita dengar ada Festival Sriwijaya ya, ada Festival Bukit Seguntang, dan masih banyak festival-festival lagi, termasuk di kabupaten kota. Ruang-ruang itu, kesempatan-kesempatan itulah bisa ditampilkan tadi, objek pemajuan kebudayaan, warisan budaya tak benda kita bisa ditampilkan di kegiatan-kegiatan tersebut. Ruangnya sudah terbuka lebar, dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota. Tinggal kita manfaatkan saja ruang-ruang itu untuk bisa kita mengekspresikan budaya kita di sana. Jadi sebenarnya penyelenggaraan ini nih sudah sangat disadari sekali semua juga ya Pak ya, oleh baik itu dari pemerintah maupun juga nanti kita konfirmasi juga ke Kak Fajri gitu ya. Apa sih bentuk wujud yang non fisik yang diselenggarakan juga oleh para seniman dan budayawan secara mandiri gitu kan ya. Gitu. Oke, kalau ke Pak Wahyu sendiri gimana nih Pak, kalau misalnya kolaborasi. Tapi emang kalau misalnya dari arkeologi itu fisik terus atau bisa non fisik juga nih Pak? Sebenarnya ya arkeologi terkait fisik ya. Fisik ya? Tapi bisa kita kolaborasikan, misalnya kalau dulu di Balai Arkeologi ya, Balai Arkeologi, kita punya namanya program Rumah Peradaban. Jadi rumah peradaban itu semuanya, jadi ada pameran, ada seminar, ada sosialisasi, FGD. Jadi dalam satu bentuk namanya rumah peradaban. Kalau di BRIN sekarang namanya rumah program, tetapi kalau rumah program kan lebih ke arah penelitian. Nah, kalau rumah peradaban itu wujud dari kami sebagai, kan dulu di bawah Litbang ya, penelitian dan pengembangan. Penelitian oke. Nah, ini banknya ini, pengembangannya dalam wujud rumah peradaban. Nah, ini yang kita jalin kerjasama dengan Pemda-Pemda. Palembang dengan Festival Sriwijaya kita pernah masuk juga, terus di Kerinci juga pernah kita mengadakan Festival Kerinci seperti itu. Ya kerjasama dengan dulu namanya BPCB juga, wilayahnya Jambi, terus dengan pemerintah. Bisa gubernur, dan bisa juga kabupaten kota, seperti itu. Jadi kita fleksibel saja. Pameran-pameran gitu. Pameran-pameran, sosialisasi, terus juga ada workshop. Oh iya, workshop juga betul. bisa, benar. Ya, semuanya bisa kita wujudin. Ya, gitu Mbak. Bisa semua lah gitu ya. Oke. Banyak pengembangan yang bisa kita lakukan. Betul. Kalau dulu kan kita namanya penelitiannya, habis penelitian ya udah dalam bentuk laporan taruh di perpustakaan, kan seperti itu. Kadang juga kita bagi ke masyarakat dalam bentuk soft file. Iya, outputnya gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, tapi kan sekitar 10 tahun terakhir inilah yang agak lumayan, sampai terakhirnya di rumah di tahun 2021 ya. Itu kita berjalan keliling, kita roadshow kayak gitu kan. Karena dulu Balai Arkeologi itu punya 4 provinsi.
Oh iya. Iya, jadi ada Sumsel, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Jadi kita rutenya tahun ini di Jambi, tahun depan nanti di Bangka Belitung, seperti itu. Muter Jadi lebih lebih melibatkan masyarakat banyak juga betul, gitu ya, karena hadir ya, langsung betul, gitu kan ya, dengan program-program jadi, itu. yang kita pamerkan apa? Hasil-hasil dari penelitian itu. Misalnya Palembang ya kita pamerkan ya terkait Sriwijaya, terkait kolonialnya, terkait juga Islamnya, Kesultanan Palembang Darussalam seperti itu. Jadi kompleks tuh. Outputnya lebih memasyarakat lah Betul, istilahnya ya, bisa iya. disentuh oleh masyarakat Ya, luas. selain itu kan juga itu perkenalan kan. Iya. Ada loh arkeologi di sini, ada loh Benar. balai. Selama ini yang kita Luar biasa loh Iya. sejarah-sejarah kita dulu. jadi kurang dulu kan mungkin kurang ini ya, kurang dikenal apa sih arkeologi kayak gitu. Semenjak ada itu mulai masyarakat ini oh ini arkeologi. Lebih memberikan pemahaman yang luas kepada Betul. publik gitu kan ya. Oke. Kak Fajri, ini kalau dari Dewan Kesenian sendiri tadi kalau bentuk non fisik ini ada masyarakat, para seniman dan juga budayawan khususnya di Sumatera Selatan ini juga melakukan kemandirian kah untuk hal ini atau memang harus kolaborasi bersama dengan pemerintah? Paralel semua, jadi jalan teman-teman semua tetap ya? jalan sendiri-sendiri dengan komunitasnya, dengan pemerintah. Ruang-ruang non fisik itu salah satu bentuknya kan festival-festival ya, Pak Kris. Kemudian cuma masalahnya ada teriakan-teriakan teman-teman Apa teriakannya? akses pemerataan. Nah, jadi balik lagi tadi karena scope, kadang-kadang scope festivalnya kelihatan besar, tapi ternyata waktunya sempit. Waktunya sempit ini kan akhirnya efek sampingnya kita nggak bisa mengakomodir semua teman-teman untuk ada di Join ya. sebagai salah satu penampil di ruang kebudayaan itu kan. Makanya kemarin sama Ketua Dewan Kesenian sempat bikin diskusi kecil, Pak Kris. Mudah-mudahan juga BPK mau nyambut. Jadi kita ini kan kalau dibikin katakanlah festival per kabupaten kota, itu kan akhirnya kita menyempitkan ruang kebudayaan kita sendiri, Pak. Sedangkan kalau kita ngomong kebudayaan, Sumsel ini kan dengan beberapa suku besar. Ada Besmah, ada Ogan, ada Iliran gitu. Nah, kenapa nggak kita mundurkan sedikit untuk mengakomodir, bikinkan festival yang dia satu rumpun nih. Jadi sebenarnya kalau kayak Muara ini, Melahat, Pagar Alam, Tebing Tinggi itu kan satu kabupaten zaman dulu. Kenapa kita pisah nih? Sehingga nanti teman-teman yang harusnya ini bisa keluar kebudayaan dan seninya ini bisa keluar semua, akhirnya kan terbatasi sendiri otomatis, Pak. Makanya kemarin sama Ketua, ayo Pak Ketua kita coba bikinkan konsep festival yang ini kita bikinkan untuk satu rumpun nih. Jadi nanti gini, salah satu bentuk manfaat dari ruang kebudayaan ini kan exposure, Pak. Iya. Kita compare deh, kenapa Medan? Itu Batak, maaf. Batak itu lebih mudah dikenali dibanding dengan Sumsel. Karena bukan diversity-nya yang keluar. Padahal kalau kita ngomong dialek Batak, Toba, Karo, Tapanuli Selatan beda. Beda. Tapi ketika mereka berbicara Batak, kita langsung notice. Kita nggak peduli ini Apakah Tapanuli Toba? kah, Karo kah gitu. Nah, di Sumsel karena terlalu banyak wilayahnya, akhirnya susah dikenali. Makanya saya bilang konsepnya kenapa nggak kita kecilkan barang ini biar yang keluar kekhususan gitu kan, lebih mudah dikenali nanti. Karena tujuan akhir dari pengembangan kebudayaan akhirnya ke satu kesejahteraan rumpun, akhirnya kan jadi kuat, Pak. Jadi gini, kalau kita berkaca dengan aktivitas teman-teman Sumatera Utara dengan film agak lain kemarin, bisa 1 juta view, itu kan efek samping dari kebudayaan. Mereka nggak susah untuk cari view, karena begitu orang Medan bikin film, semua nonton. Semua orang Medan nonton ya? Lah, orang Sumsel mana nih? Kadang-kadang kita ditanya orang mana, orang Palembang mana? Ya kan aksesnya kan kurang lebih akhirnya dampaknya begitu. Makanya kenapa kita nggak sempitkan balik kayak dulu, biar lebih mudah untuk diidentifikasi dan dikenali sama dunia yang lebih luas, saya bilang. Makanya perkaranya perkara konsep dan ini sih tentang aksesibilitas itu. Jadi kalau bicara susah nggak? Ya balik lagi tadi, dibalik kekurangannya dinas atau lembaga apapun yang bikin ruang kebudayaan, ya kita nggak bisa memfasilitasi semua. Makanya beruntungnya kan ada aktivitas yang hari ini sudah terbuka ke bentuk digital dengan sosial media gitu kan. Saya kira itu.
Menarik sih itu juga. Jadi sebuah ruang baru gitu ya, yang bisa dimanfaatkan bagi para budayawan dan juga seniman gitu, dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan ya. Pak Kris, nah ini menjawab beberapa saran dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan, ini boleh langsung aja nih kayak bisa gimana nih Pak? Mumpung kita ngobrol nih. Iya. Itu pantas tadi ide-ide semacam itu diinisiasi untuk dilaksanakan. Semua bentuk ekspresi budaya tadi berdasarkan tadi kesukuan, suku besar yang ada di Sumatera Selatan layak bisa kita inisiasi ke arah itu. Mungkin ada diskusi-diskusi dulu terhadap para pendukung dari kebudayaan tersebut untuk bisa dilaksanakan. Kalau idenya seperti ini, bentuk kesukuan itu akan nampak tadi, contohnya Batak tadi, apakah memungkinkan untuk bisa dilakukan di Sumsel ini? Nanti dampak positifnya apa, mungkin ada dampak negatifnya apa. Kalau ada diskusi-diskusi dulu itu bagus untuk kita inisiasi. Sama-sama ya Pak ya, kita dicoba untuk difasilitasi oleh BPK sendiri ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya, namanya semua harapan semua ya. Karena kita sama-sama bahu-membahu gitu ya, untuk sama-sama melestarikan budaya di Sumatera Selatan. Kita harus break dulu nih Pak, sambil nyeruput cuko lagi nih. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Seruput Cuko. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seruput Cuko. Kami tadi juga masih menikmati nih Cuko Palembang, salah satu warisan budaya di Sumatera Selatan juga ya Pak Kris, dan juga mendunia sekali, luar biasa. Ini ngobrol seru tentang cagar budaya, seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bersama dengan BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Oke, nah kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih terkait yang ruang budaya yang bisa tidak non fisik gitu ya, banyak sebenarnya bisa festival, kemudian pagelaran, pekan kebudayaan gitu ya Pak Kris ya. Kalau misalnya di tingkat lokal gitu ya Pak ya, kalau dari BPK sendiri nih Pak, festival atau pagelaran atau event-event seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh BPK Wilayah 6 ini Pak? Oh iya, beberapa kegiatan kita memang telah dilaksanakan di kabupaten kota. Tapi kita ada pendukungan khusus nih.
kita punya namanya dana fasilitasi kebudayaan. Jadi teman-teman yang ada dimanapun berada di daerah-daerah, para seniman, budayawan tuh, kita setiap tahun membuka namanya dana fasilitasi. Itu memang lahirnya dari pemikiran teman-teman seniman, budayawan yang ada di daerah untuk bisa mengembangkan. Nanti kita akan memberikan dukungan untuk kegiatan tersebut setiap tahun. Tahun lalu 20, rencananya tahun ini 24 akan yang menerima fasilitasi. Tahun depan insya Allah dinaikkan lagi. Amin, penerima dana fasilitasi tersebut. Dan itu untuk 17 kabupaten kota ya Pak? Untuk 17 kabupaten kota, jadi kita menyebar rata di semuanya. Boleh share nggak Pak, rata-rata apa nih biasanya di Sumatera Selatan nih mereka? Bikin film gitu ya Pak ya? Macam-macam yang sudah nampak tuh macam-macam. Film ada, pementasan tari ada, pementasan drama seperti Dul Muluk pun ada, workshop pun ada, wayang Palembang kemarin juga dapat dana fasilitasi dari kita. Semua jenis OPK itu kan ada 10 objek pemajuan manuskrip, Pak Wahyu dan kawan-kawan nih manuskrip. Ada huruf ulu tuh, surat ulu tuh dapat juga kemarin. Dan masih banyak lagi, ada 10 objek pemajuan kebudayaan termasuk cagar budaya. Jangan melupakan juga cagar budaya. Jadi ternyata kreativitas bagi masyarakat juga di Sumatera Selatan ini juga macam-macam juga ya Pak ya, luas sekali gitu ya, untuk melestarikan budaya ini ya. Oh iya, ada satu lagi ya. Kalau secara nasional itu ada dana abadi kebudayaan. Dana abadi kebudayaan jumlahnya lebih besar daripada dana fasilitasi kita tuh. Dan teman-teman di Sumatera Selatan ini setahu saya sudah 7 komunitas yang pernah mendapatkan dana abadi kebudayaan itu, yang secara rupiah tuh nilainya jauh lebih tinggi dari kita. Iya, bulan lalu kita ngobrol nih sama salah satu penerima nih, salah satu penerima dana Indonesiana nih Pak ya, luar biasa sih. Banyak ternyata memang baik nasional maupun dari BPK Wilayah 6 juga memfasilitasi ya berbagai macam fasilitas-fasilitas untuk melestarikan budayanya gitu. Baik Pak Kris, saya ke Pak Wahyu lagi nih. Pak Wahyu, kolaborasi sih dari yang sudah kita lakukan. Kalau tadi Pak Wahyu cerita waktu masih badan arkeolog tuh melakukan pengembangan gitu kan ya. Nah kalau misalnya sekarang nih sebagai peneliti gitu, gimana nih bentuk wujud kolaborasinya bersama dengan stakeholders lainnya? Ya, sebenarnya kayak Pak Kris tadi bilang terkait misalnya ya kita ikut tahun kemarin ya, kita ikut juga dana itu, ya lewat epigrafi, komunitas epigrafi, itu dapat konferensi hal-hal seperti itu. Jadi kita konferensi nasional, jadi bisa digunakan juga dana itu, walaupun tadi Mas Kris juga bilang nggak banyak. Ya kita cari sponsor lain juga. Nah seperti itu sih yang terjadi sekarang, karena memang di BRIN ini kan tidak seperti dulu. Ya kalau penelitian ya penelitian aja. Betul. Kayak gitu. Nanti laporannya, tapi dia harus laporan intinya harus ada di artikel, misalnya di artikel internasional. Nah itu jurnal internasional itu yang paling kita ini kan. Tetapi kita ya paling join dengan teman-teman BPK terkait misalnya ada pameran di mana, seperti kayak kemarin pameran di mana, di OPI ya, di OPI Mall seperti itu ya, kita join. Nah, terus di daerah juga seperti itu, ketika ada beberapa daerah ada pameran-pameran kecil atau workshop, kita pun ikut serta di dalam situ. Tetapi ya bisa lewat komunitas yang saya pegang atau lewat pribadi, lewat penelitinya seperti itu. Iya, jadi Pak Wahyu ini sebenarnya bukan cuma seorang arkeolog, tapi juga bersama dengan para komunitas-komunitas juga ya, karena mengembangkan budaya itu bukan hanya dari sisi dari kenegaraannya sebagai arkeolog, tetapi juga banyak komunitas-komunitas. Contohnya kayak Aksara Ulu tadi yang dijelaskan, ya itu saya dulu kita membentuk komunitas Aksara Ulu Sumatera Selatan, PAU itu, jadi sampai sekarang ya alhamdulillah tetap berjalan. Saya dan Pak Ahmad Rapani menjadi Dewan Penasehatnya. Jadi anak-anak muda, nah ini nih buat anak-anak muda, tahun ini kita dapat dana itu, kabarnya kemarin mereka cerita, ya kayak gitu. Kita harus menggait dan juga sekali jalan, semua pulau terlewati lah istilahnya, kayak gitu. Bisa semuanya gitu bisa, ya Pak Wahyu bisa ya? Semua. Luar biasa jadi sih. maksud saya, apa sih yang nggak bisa di kita, asal kita mau. Kan seperti itu. Asal gerak aja ya. Asal gerak. Tapi kalau kita ogah-ogahan, aduh malas-malasan,
aduh banyaklah pertimbangan lainnya kan. Aduh, ketika aku ngada ke workshop, untung nggak kira-kira lah masalah saya. Banyak gitu, jalan lah menuju Roma, gitu. Apalagi untuk melestarikan budaya gitu ya. Iya. Oke, nah Kak Fajri sendiri gitu, gimana nih Kak Fajri, event-event yang sudah diikuti oleh teman-teman dari DKSS banyak sekali, walaupun tadi masalahnya terkendala adalah pemerataan gitu kan ya, pemerataan aksesibilitas sebenarnya sudah diberikan juga dari nasional maupun dari BPK Wilayah 6 juga sudah ada fasilitator-fasilitator. Dari DKSS memanfaatkannya nggak nih? Jadi gini, DKSS ini agak beda dibanding dengan Dewan Kesenian Daerah. Jadi kita nggak punya seniman. Oh, dan Dewan Kesenian Sumsel tuh nggak pernah punya akses ke seniman. Karena seniman dan pelaku seninya punya Dewan Kesenian Daerahnya masing-masing, Pak. Jadi menghindari konflik of interest tadi. Biar akses pemerataannya sama. Jadi kita malah mendorong teman-teman dinas untuk ayo sebelum mengirimkan delegasi keseniannya bersurat dengan kita, libatkan teman-teman Dewan Kesenian Daerah biar jangan ada lagi ini sanggar penampilan tari tanggai dari sanggar binaan A. Pernah merasa nggak dengan disebutkan statement itu ada puluhan teman-teman penari yang tidak dibina dan nggak punya akses. Makanya bilang ayo ini goodwill-nya dari teman-teman dinas untuk ayo mulai melibatkan teman-teman Dewan Kesenian Daerah untuk siapa nih yang harus kita kirim untuk kegiatan yang A, kegiatan yang B. Biar perkaranya cuma satu. Seniman butuh eksistensi untuk dia dilihat sebagai tetap menjadi seorang seniman. Tapi ketika akses itu nggak punya, sedih teman-teman, Pak. Sama kayak gimana orang mau tahu aksara Ulu ketika kesempatan ini nggak pernah ada gitu, Pak. Nah, seniman ketika tari kita bilang tari banyak. Iya banyak, karena banyak itu yang butuh akses pemerataan kan, Pak. Makanya hari ini salah satu bentuk yang kita kalau festival banyak, kita sudah nggak cukup, nggak perlu worry lagi lah. Udah banyak ya? Kegiatan ruang kebudayaan banyak, tapi balik lagi menyisakan PR tentang akses kesempatan ke teman-teman yang lain. Nah itu yang ini gimana sih caranya? Oh bentuknya mungkin rekom ya. Nanti kita mintakan dinas untuk bersurat ke Dewan Kesenian Daerah, rekomnya siapa saja nih, silakan nanti dipilih, tapi rekomnya dari Dewan Kesenian Daerah masing-masing gitu. Sejauh ini sudah termanfaatkan nggak sih? Maksudnya sudah terlaksana nggak? Atau masih mandiri masing-masing gitu? Karena kan personal akhirnya balik lagi efek samping akhirnya teman-teman yang balik lagi dengan saya bilang buka dari awal, teman-teman senimannya kan kata lainnya militansi gitu. Akhirnya mereka memberontak dengan caranya sendiri, mereka menembus ke akses ke level nasional tanpa melibatkan nanti teman-teman dinas daerah, sehingga kadang-kadang dari Jakarta begitu konfirm ke dinas nggak tahu ini dari mana nih kok bisa naik ke atas gitu. Nah yang gitu-gitu tuh jangan terjadi lagi gitu. Jadi ini balik lagi tadi ya, teman-teman seniman harus duduk bareng, harus mau dikoordinir bareng gitu kan, biar aksesnya dapat sama merata, Pak. Dan balik lagi tadi untuk salah satu untuk memudahkan aksesnya tadi, kalau kita cuma bicara Besemah itu pagar alam, jadi sempit, Pak. Ya. Tapi kalau kita bicara Besemah ini dengan satu kawasan area, semua seniman rejung ini bisa naik tiba-tiba nanti muncul. Oh ternyata ada rejung daerah Lahat juga nih, daerah Semende nih ada keluar nih gitu kan. Saya kira itu, Mbak. Harus merangkul secara keseluruhan gitu ya. Tantangannya yang paling utama PR-nya itu. gitu. PR-nya itu. Kita harus break lagi. Kita Seruput Cuko lagi. Ini pemirsa tetaplah bersama kami di Seruput Cuko. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini.
Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Kami menyadari, perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bersama dengan BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Kita masih nyeruput, bapak-bapak masih boleh menikmati cuko kita nih di tempat yang asri ini. Kita di Kopi Darat ini pemirsa di Jakabaring, Palembang, dengan nuansa-nuansa yang indah ini gitu ya, merasakan udara-udara yang sejuk. Sekali-sekali kita ngobrol-ngobrol di luar karena sambil seruput cuko kita di hari ini gitu. Oke Pak, saya ke Pak Kris nih. Pak Kris, tadi masih penasaran saya tentang Pekan Kebudayaan Nasional gitu Pak ya. Jadi ini dampaknya apa nih Pak? Manfaatnya apa nih Pak bagi masyarakat, bagi pengembangan budaya di Sumatera Selatan nih Pak? Ya, sambil membahas Pekan Kebudayaan Nasional, sebetulnya mau nyambung dengan Pak pernyataan Mas Andri tadi. Mas Fajri tadi ya. Mas Fajri tadi. Jadi gini Mas, apa namanya? Semangat dari Pekan Kebudayaan Nasional itu adalah menjadi ruang buat keragaman budaya dan ekspresi budaya. Itu menjadi ruang itu. Kalau ada seniman-seniman yang merasa tidak mendapat ruang, sebetulnya disitulah semangat dari Pekan Kebudayaan Nasional, yang kemudian di daerah juga ada Pekan Kebudayaan Daerah, bukan untuk sekedar kompetisi sebetulnya. Wah, siapa yang dianggap bagus bisa tampil, tapi keragaman semua bisa tampil di sana. Tapi tadi mungkin masalah waktu kali ya, durasi waktu yang ada dibatasi. Siapa yang bisa tampil? Itulah kenapa dimulai dari daerah-daerah.
di daerah tadi, kalau di kabupaten kota ada, kan semakin banyak orang yang bisa ditampilkan di situ. Tadi bukan kompetisi ya, semua bisa tampil. Durasinya pasti lebih, kalau semua kabupaten kota menyelenggarakan daerah. Nanti di tingkat nasional pun begitu sebetulnya. Semua keragaman. Pesan Pak Dirjen juga, jangan cuma seni yang laku saja, yang berdasarkan algoritma itu laku gitu, yang ditampilkan di situ. Tapi semuanya ya. Tapi yang tidak populer pun ada kesempatannya untuk bisa tampil di Pekan Kebudayaan Nasional maupun Pekan Kebudayaan Daerah. Ruang itu yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kami sebagai instansi dari Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6, kalau satu dimulai dari Aceh ya, kita Sumatera Selatan 6. Itu adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mengampu Pekan Kebudayaan Nasional untuk di tingkat nasional itu. Itu adalah amanat dari Kongres Kebudayaan tahun 2018. Amanat sebetulnya dari teman-teman seniman juga dan budayawan juga, kongres itu. Dibuat untuk memfasilitasi. Aksinya adalah Pekan Kebudayaan itu. Disitulah tempat keragaman tadi budaya bisa ditampilkan. Di Sumsel diselenggarakan? Diselenggarakan tiap tahun. Tiap tahun Pak ya? Tiap tahun yang sudah pasti dilaksanakan yang di tingkat provinsi. Kalau di kabupaten kota ada beberapa. Iya. Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah juga gitu ya Pak ya? Betul. Oke Pak Wahyu, ini gimana nih Pak pesan-pesan nih bagi para generasi muda juga nih untuk tetap sama-sama mewarisi kebudayaan? Ya, Sumsel ini kan 17 kabupaten kota ya, dengan 17 khasanah budayanya masing-masing. Sebenarnya nyambung dari Mas Fajri tadi terkait dengan kayak Pasemah, ngomongin Pasemah ya tidak hanya ngomongin pagar alam, tidak bisa ngomongin lahat. Kan ada 4 lawang di situ, ada lahat, ada pagar alam, Muarenin diwakili Semendo, Oku Selatan diwakili Kisam, hingga kemana, kan seperti itu Pasemah wilayah. Jadi sekarang aja sudah dibedakan wilayah administratif. Nah maksud saya jangan kita terkotak-kotak karena wilayah administrasi. Betul kata Mas Fadri, satu Pasemah ini ayolah kita bareng-bareng sama-sama. Ini kan budaya kita, sampai ke Lampung pun kayak gitu kan, Palas Pasemah kayak gitu. Jadi ya bawa aja budaya kita. Ya sekarang kan generasi muda sepertinya kan acuh tak acuh ya. Ada beberapa lah yang welcome dia. Oke, kita bawa ini kayak tadi Aksara Ulu, kita bawa. Banyak juga yang pesimis terkait itu. Ya tapi ya jalan saja, yang mau, yang nggak mau ya silahkan. Ini kan cara masing-masing. Ya, kayak gitu. Pokoknya jangan sampai inilah ya. Iya, jangan sampai mati terus nggak ada regenerasi seperti itu kan. Gimana Pak Wahyu untuk bisa mengajak orang punya itu kan keinginan pribadi masing-masing gitu. Iya, nah itu kan pendekatannya, tergantung pendekatan ya. Jadi misalnya kita ya deketin lewat apa, misalnya kayak workshop, ayo. Betul. Ada yang mau belajar nggak Aksara Ulu misalnya seperti, ayo kita belajar barengan kayak seperti saya ketika saya penelitian di daerah Napalicin. Saya eskavasi malamnya ada 3 orang guru seperti itu tadi, mereka mau belajar. Nanya ya. Pak, Aksara Ulu kayak mana? Akhirnya saya ajari sampai seminggu saya di sana, seminggu pun mereka gitu, sampai ada ujian tahap akhir kalau saya bilang. Mereka kan guru kayak gitu. Saya ingin mengetes sejauh mana pemahaman mereka. Jadi memang tergantung pendekatan kita gitu ya, cara kita untuk mengajak sama-sama gitu kan ya, sampai bisa merakyat lah istilahnya, seni dan budaya ini bisa sampai ke masyarakat semuanya. Apalagi dengan adanya teknologi tadi kata Kak Fajri tadi ya Pak Wahyu ya, ini juga lebih bisa. Lebih mudah lagi ya. Lebih mudah belajarnya, tetapi ya itu tergantung kitanya mau nggak dikembalikan ke personnya seperti itu. Oke, Kak Fajri, meskipun dari tadi sudah saya dengar semua sih sebenarnya harapan-harapannya, PR-PR kecil lah, besar juga sih lumayan sih bagi pemerintah ini mewakili dari teman-teman seniman dan juga teman-teman budayawan. Apalagi nih harapan-harapannya ini Kak Fajri? Kalau kita tuh pola pergerakannya 2, kita masuk ke dalam atau kita bawa orang dalam keluar, biar main yang lihat what was wrong di luar gitu kan. Makanya satu, melalui kesempatan ini balik lagi harusnya Pak Kris tergelitik, barusan lagi ditimpalin sama Pak Wahyu tadi,
Basmah ini seluas itu gitu. Kenapa nggak mulai katakanlah tahun ini Pekan Kebudayaan Daerahnya kita mulai segmented. Oh tahun ini Basmah, tahun depan mungkin Kombring, tahun berikutnya Ogan gitu. Jadi kita lebih enak Pak. Makanya harusnya Pak Kris tergelitik hari ini. Bener nih gitu kan. Harapannya sih gitu. Akhirnya kenapa pada titik tertentu ketika ini sampai di titik kepunahan dan tidak ada pelakunya lagi, ini cuma cerita. Dan kadang-kadang semua orang nggak ngerti cerita kita apa. Kita kayak orang halu menceritakan tentang A sampai Z. Nah jangan sampai itu terjadi. Hanya tinggal sejarah aja gitu ya, cerita lama Betul. gini ya. Saya kira itu aja. Yang paling penting itulah ya. Betul. Pak Kris, berarti menjawab kekhawatiran dari Kak Fajri dan teman-temannya. Gimana nih Pak Kris? Ya, tadi sebagai sebuah ide itu menarik ya. Tapi ini ya, saya juga ngerti sih sebetulnya kenapa tidak yang berdasarkan kesukuan. Oh, oke. Kaitannya dengan pertanggungjawaban anggaran. Kalau kabupaten kota jelas, ini pertanggungjawaban kabupaten kota gitu. Kalau kesukuan tadi pertanggungjawaban. Berarti mungkin Pak Kris bisa menggelitik pemerintah daerahnya gitu kan ya. Kolaborasi. Gitu. Nah, betul. Karena bukan tanggung jawab Pak Kris sendiri nih yang mewakili Pak Dirjen Kebudayaan di sini gitu kan ya. Ini kan kerjasama bareng-bareng gitu ya. Iya, memang kerja bersama ini. Gimana? Bukan kerja sama-sama, kata Pak Dirjen gitu. Tapi ngomong-ngomong kerja sama dengan pemerintah daerah sendiri dari BPK gimana nih Pak? Oh, kami sering melakukan beberapa pendukungan, termasuk dengan komunitas. Kemarin Hari Tari Sedunia tuh dengan komunitas. Dampaknya gimana nih Pak? Kan lebih meriah. Betul. Banyak yang ikut serta dan di Indonesia itu setahu saya nggak banyak menyelenggarakan Solo, kemudian sama Sumsel yang menyelenggarakan Hari Tari Sedunia. Kalau kemarin di kita 8 jam nonstop. Kalau di Solo 24 jam nonstop. Wah, lebih lama lagi ya. Berarti kita tuh kan di Indonesia nggak banyak tadi. Kita melakukan pendukungan itu komunitasnya gitu. Belum lagi penyelenggaraan beberapa festival juga kita dukung. Oke, itulah kolaborasi yang luar biasa yang kita harapkan ya untuk bisa menggugah atau merangkul istilahnya tadi ya. Merangkul para teman-teman budayawan dan juga seniman yang ada di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak Pak Kris, Pak Wahyu, Kak Fajri juga terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol seru kita di Kopi Darat kita hari ini. Yang pasti kita berharap dengan adanya ruang publik gini ya, ruang budaya bagi para seniman dan juga para kebudayaan ini kita bisa sama-sama saling bersatu untuk melestarikan kebudayaan. Itu yang paling penting, PR utama kita gitu. Kalau kata Pak Wahyu tadi itu yang penting ada niat dari diri kita gitu kan ya, sama-sama. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda di obrolan seru Pucuko kita hari ini bersama dengan BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Nantikan perbincangan-perbincangan kami lainnya bersama para BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Saya Nada Nasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.